yang diciptakan oleh Syekh Muhammad Hatta Nandiki seperti itu. Bacaan dari itu adalah bacaan secara pelanam sejarah dari Nabi. Itu yang dikembangkan sampai kini dari Kabupaten Padang Pariaman. Assalamualaikum Zainul Anbiya'i. Arti dari assalamualaikum selamat. Selamat para nabi kami yang mulia. Karena nun dilikuki oleh taranun seperti assalamu alaika, kan panjang. Kota Pariaman merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Terletak di bagian pesisir Sumatera, berjarak kurang lebih 60 km dari Kota Padang. Dikenal akan kekayaan destinasi wisata, sejarah, dan budaya religi Minangkabau. Salah satu di antaranya yaitu tradisi Malamang. Malamang merupakan event tahunan masyarakat Pariaman dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ke kiri loh. Memperingati Maulid Qomah selalu berzikir mulai jam 11 malam. Nah, sampai bako tuh jam-jam satuan istirahat. Tentu do bako maco rawinya bagai. Rawinya itu tuangku maco tuh. Tuangkunya itu ada kadang berlima orang. Kau berempek kadang berlima dan tentunya tuh kadang berlima, kadang berempek. Jadi hari kasiang namanya Soraka namanya. Soraka Nabi namanya. Ya ada caranya bako tuh dan alat bako jam-jam empek bako. Namun semakin Allah pandai membaca tapi seketika misalnya mau bacaan mulai itu kan wak tagak sebenarnya itu kan. Ya Nabi salamu alaika. Sejarahnya dimulai dari Syekh Burhanuddin menjadi dai di wilayah Pariaman itu sekitar tahun 1694 atau tahun 1695. Jadi waktu itu untuk mengajak umat ini supaya masuk Islam itu kan dulu ada pendekatan. Jadi pendekatan kebanyakan ulama-ulama dahulu itu mengadakan pendekatan kepada masyarakat sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka masing-masing. Syekh Burhanuddin juga mengikuti tradisi-tradisi yang ada di Pariaman ini. Namun dalam artian beliau mengikuti bukan secara total, tapi tujuan mengikuti itu supaya umat ini bisa menerima Islam. Berarti tradisi orang itu dulu suka makan bersama, ada perayaan makan bersama. Syekh Burhanuddin mengikuti. Nah, untuk pengalihan makanan waktu itu masih banyak bercampur baur dengan makanan
akhirnya Syekh Burhanuddin juga timbul ide supaya diadakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebiasaan orang Priaman itu suka berkumpul kayak mereka di waktu beragama Hindu, mereka lebih senang kumpul doa bersama dan segala macam. Makanya kalau ada kematian dan segala macamnya, mereka juga mengadakan perayaan. Nah, perayaan Maulid Nabi ini sebenarnya sebelum Syekh Burhanuddin jauh-jauh sebelumnya sudah ada. Bagaimana Syekh Burhanuddin supaya perayaan itu diadakan di Priaman, maka dibuat peringatan Maulid Nabi, dan mereka semua mau memasak masakan. Tapi Syekh Burhanuddin berpikir, kalau ini mereka lanjutkan, berarti mereka tetap memakan makanan yang haram, makanan-makanan sebelumnya. Nah, beliau Syekh Burhanuddin berpikir dan mencari solusi. Akhirnya beliau mendapatkan satu inspirasi untuk membuat yang namanya lambang. Di lambang itu pengalihan makanan. Dicarilah bambu, kemudian dimasukkan beras ketan, dicampur dengan santan, sehingga dimasak menjadi lembang. Nah, lambang ini ternyata membangkitkan selera masyarakat pada waktu itu. Mungkin sampai saat sekarang belum itu. Dan dengan adanya lambang ini, mereka siap meninggalkan makanan-makanan yang haram itu tadi. Kita berharap tradisi ini bisa kita pertahankan lah, karena banyak artinya efek-efek sosial yang bisa dilahirkan dari kegiatan seperti ini. Pertama saja dalam menghimpun dana sosial gitu, dalam rangka untuk membangun tempat beribadah gitu. Jadi dampaknya cukup besar lah bagi pembangunan masuk musala kita ini, TPA ini. Di sana itulah kita lihat tadi tradisi malamang dari buluah, dibungkus hijau daun, pakai sipului, pakai santan, sehingga menjadi lambang koko yang menjadi hidangan yang bersama. Koko di sana menjadi menjadi tradisi yang membuat merekatkan tali silaturahmi. Baru kok melekatkan lambang tu jo. Lambang tu kan laki-laki sana pinjit tu laki. Tu makanya membuat orang perekat tadi tu lambang tadi sana. Lah kita lihat tadi video lambang tu je sana membuat orang akrab tu mo. Contoh kita lihat lah orang sedang lambang tu kalau di kampung ajo kumpul yang di luar tu agak 3 sampai orang. Isinanya baca cerita. Kalau dulu cerita sana anak awak nang kaelo, anak awak nang maju, tolong tunjukan nipa bisa dipekecen, tetap pekecen orang, tapi untuk saling arahan. Kalau kini kau lain sana gosip banyak macam biar melambang oleh, tapi untuk arahan melambangku tetap ada di sana, bahwasanya silaturahim akan membawa kemanfaatan, tanpa silaturahim akan membawa kemudaratan kepada kita bersama sana. Di sana, itulah kabar puasa tadi lah sama-sama kita silau, lah sama-sama kita celia, banyak kabar yang kita sampaikan di bulan puasa ke sana. Dan jalan kabar aku dari kita untuk kita sana. Mungkin ada yang unik-unik kali orang bulan puasa ko. Biasanya godok ko tinta hitam. Godok pisang tu pakai tinta hitam, biasanya ada tradisi di Piaban tu sana. Mana tahu ko ada kunyang, tu jadi kabar bulan puasa gini ko. Jadi hal yang menarik sudah tu kabar puasa ko menjalan tentang rumah pabukuan yang unik-unik. Jadi di sana tetap nantikan kabar puasa kini ko sana di hari Sanayan sampai hari kami di Sikoko kita akan bagi kabar-kabar di sana di bulan puasa apa saja yang terjadi di ranah Minang, di rantau jo di Darek, di kampung jo di Pulau Jawa mungkin sana apapun informasi kita akan sampaikan di kabar puasa. Tetap berbagi informasi, berbagi kita agiah kabar, kita agiah cerita untuk jadi pedoman dari kita bersama di sana. Di sekolah di Padang TV dengan tagline-nya adalah membangun negari sana. Mudah-mudahan kabar kuko untuk membangun negari ke negari, dan di sana yang ingin bagi kabar silakan hubungi Ajo Enek di Instagram ada, di Facebook Ajo ada, cari je lah Ajo Enek bersebut betul tu kirim. Kalau bahasa yang kini masat namanya, kirim je lah pesan ke sinan, kita akan kalau bahasa Piaman itu fast respond
respon cepet sabok dia kalau kape aja sana langsung pada dagiang jadi bisa lo di balik. Jadi di sana sampai di sekolah pertama kita mendaki gunung Singgalang elok mendaki gunung Tanikek kayu kalek sadang babungung. Dek puasa lah datang sana maaf ju silau banyak seketek mohon maaf kadang-kadangnya di sana marilah kita sucikan hati, kita bersihkan jiwa, kita salami tetangga suuk kita ili jumudia dan ketek dalam sawarai kadang lawan pakai nentu tempe batanyo kita tingkein silaturahim selama bulan Ramadan ko sana, kita tingkein ibadah kita di dalam bulan Ramadan sana, mudah-mudahan kita dapat sampai Nabi, dapat ampunan dari Allah, mati dalam keadaan suci, mati dalam keadaan beriman sana, itu cita-cita kita nama sama sana. Yalah sana talantuan dekat naik atas singgungan dekat turun centiang minta dibelai lemah, minta ditahu kurang, minta ditukuk. Maklumlah kau dia capek tangan dia terjambau, capek kaki dia terlangkah, capek lidah dia terlompek. Mohon maaf kadang-kadangnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Sampai di siku kabar puasa kali kini di sana. Tetap saksikan kabar puasa hanya di Padang TV dari Senayan. Sampai di kami sama bawa jenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.